Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dimas Muhammad Khalil Gibran dengan nomor induk mahasiswa 2019 di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal. Apa pasar modal itu? Pengertian dari pasar modal tersendiri adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian perbedaan pasar modal dan pasar uang itu, pasar modal itu memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga dengan jangka panjang lebih dari 1 tahun, sedangkan pasar uang menjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga dengan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama ada supply sekuritas, yang kedua ada demand akan sekuritas, yang ketiga ada kondisi politik dan ekonomi, yang keempat ada masalah hukum dan peraturan. Nah, di sini supply sekuritas tersendiri ini apa sih ya? Jadi faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Sekuritas sendiri memiliki pengertian surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Untuk demand akan sekuritas, jadi dalam faktor ini itu terdapat anggota masyarakat yang memiliki dana yang cukup besar untuk membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Selanjutnya ada kondisi politik dan ekonomi kan. Jadi kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya itu mempengaruhi besar kecilnya demand dan supply akan sekuritas. Untuk selanjutnya ada yang terakhir ini masalah hukum dan peraturan. Nah, jadi pembeli sekuritas itu pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bagas Barul Ulum dengan nomor induk mahasiswa 2019-210562. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada sarana penambah modal bagi usaha. Itu merupakan jadi perusahaan itu dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua ada sarana pemerataan pendapatan. Apa itu sarana pemerataan pendapatan? Yaitu jadi setelah jangka waktu tertentu saham-saham itu telah dibeli akan memberikan dividen kepada para pemiliknya. Yang ketiga ada sarana peningkatan kapasitas produksi. Itu adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas itu akan meningkat. Yang selanjutnya ada sarana penciptaan tenaga kerja. Sarana penciptaan tenaga kerja ini pasar modal dapat mendorong munculnya perkembangan industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Selanjutnya ada sarana peningkatan pendapatan negara. Maksudnya yaitu setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Yang terakhir ada indikator perekonomian negara. Indikator perekonomian negara ini aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagi perusahaan berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal, manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagi emiten dan
yang pertama ada bagi emiten, yang kedua ada bagi investor. Bagi manfaat bagi emiten tersebut tersendiri ini ada menjadi 3. Yang pertama itu untuk perluasan usaha, yang kedua untuk memperbaiki struktur modal, yang ketiga untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Sedangkan di bagi investor itu manfaatnya yang pertama ada memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, dan yang terakhir ada berdagang. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis instrumen pasar modal, yaitu ada saham. Saham ini adalah surat berharga bersifat kepemilikan. Artinya, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Apabila semakin besar saham yang dimiliki, semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham ini biasanya disebut dividen, dan dividen ini ditentukan pembagiannya dalam rapat umum pemegang saham. Dan saham ini dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama dari segi peralihan. Yang pertama ada saham atas tunjuk. Saham ini tidak terdapat nama atau tidak tercantum nama pemiliknya, sehingga apabila dialihkan tidak melalui syarat-syarat dan prosedur tertentu. Yang kedua ada saham atas nama. Saham atas nama ini terdapat nama pemiliknya, sehingga kalau dialihkan harus melewati syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya dari segi hak tagih. Dari segi hak tagih ini ada saham biasa. Saham biasa ini saham yang menempatkan posisi pemilik saham di posisi terakhir pada saat pembagian dividen maupun harta kekayaan perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi, dikarenakan pemilik saham biasa ini tidak memiliki hak istimewa. Selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen ini saham yang menempatkan pemilik sahamnya ini memiliki hak utama dalam pembagian saham atau dividen dan harta kekayaan apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi ini instrumen pasar utang yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh modal. Dan obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi pada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunga yang pada waktu yang ditentukan. Keuntungan dari membeli obligasi ini diwujudkan dalam bentuk kupon. Obligasi ini berbeda dengan saham. Obligasi ini tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Dan jenis-jenis obligasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, ditinjau dari segi peralihan. Ada obligasi atas tunjuk. Obligasi atas tunjuk ini sama seperti saham atas tunjuk. Obligasi jenis ini tidak memiliki nama dalam obligasinya dan mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua ada obligasi atas nama. Obligasi ini tercantum nama pemiliknya, sehingga apabila dialihkan harus melewati syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya ditinjau dari segi jaminan. Yang pertama ada obligasi dengan jaminan. Obligasi ini yang dijamin dengan jaminan tertentu, di antara lain obligasi dengan garansi dan obligasi dengan jaminan harta. Selanjutnya ada obligasi tanpa jaminan.
Obligasi ini diberikan hanya dengan kepercayaan semata, misalnya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan subordinate bonds. Selanjutnya ditinjau dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Yang pertama ada obligasi dengan bunga tetap. Obligasi ini memberikan bunga tetap setiap periode tertentu, misalnya 18% per tahun. Yang kedua ada obligasi dengan bunga tidak tetap. Obligasi ini memberikan bunga tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku untuk periode tertentu. Yang ketiga ada obligasi tanpa bunga. Obligasi ini tidak memberikan bunga kepada pemegangnya, sehingga keuntungan dari obligasi ini hasilnya dari selisih pembelian dan selisih jatuh tempo. Yang ketiga ada ditinjau dari segi penerbit. Yang pertama ada obligasi oleh pemerintah. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintahan pusat, daerah maupun badan usaha milik negara. Yang kedua ada obligasi pihak swasta. Obligasi ini biasanya diterbitkan oleh pihak korporasi swasta. Selanjutnya ditinjau dari segi jatuh tempo. Yang pertama ada obligasi jangka pendek, merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada obligasi yang berjangka menengah. Obligasi ini memiliki jangka waktu antara lain 1 tahun sampai 5 tahun biasanya. Yang ketiga ada obligasi jangka panjang. Obligasi ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 5 tahun. Sekian presentasi saya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Rahmi Fatmawati dengan NIM 2019-210581. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar modal dan lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Nah, untuk yang pertama, jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal sendiri itu ada 3. Yang pertama ada pasar perdana, yang kedua itu ada pasar sekunder, terus yang ketiga itu ada bursa paralel. Nah, untuk pasar perdana atau initial public offering, ini adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan perdana, efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Nah, harga emisi ini adalah harga saham yang pertama kali ditawarkan kepada investor dalam penawaran umum perdana. Untuk yang kedua, ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana yang berakhir. Nah, pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing maka tidak dapat menjual efeknya di luar bursa efek, seperti itu. Terus yang ketiga ada bursa paralel. Nah, bursa paralel sendiri adalah jenis pasar modal sebagai pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel ini. Nah, bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUE, begitu. Selanjutnya ada lembaga yang terlibat di pasar modal. Jadi ada 6. Yang pertama ada emiten, kedua ada investor, terus yang ketiga ada penjamin emisi, terus yang keempat ada perantara perdagangan, yang kelima ada perantara perdagangan efek, dan yang keenam ada manajer investasi. Nah, untuk yang pertama sendiri adalah emiten. Emiten itu adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat atau go public dengan cara menerbitkan efek
berupa saham, obligasi di bursa. Nah, atau juga dapat dikatakan bahwa emiten ini adalah perusahaan atau pihak yang akan melakukan emisi di bursa, seperti itu. Nah, selaku pelaku pasar modal, emiten terdiri atas perusahaan publik dan reksadana. Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham atau lebih dan telah memiliki modal disetor 3 miliar rupiah atau lebih. Sedangkan reksadana ini adalah emiten yang menerbitkan unit-unit sertifikat saham dengan kegiatan utamanya melakukan investasi dalam efek. Nah, dalam melakukan penjualannya, emiten ini dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan, maka surat berharga yang diterbitkanlah adalah saham. Jika yang dipilih adalah utang, maka surat berharga yang diterbitkan adalah obligasi. Nah, yang kedua ada investor. Investor ini adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Untuk pemodal yang berlaku sebagai investor dapat merupakan perorangan atau sebuah badan perusahaan. Pihak investor dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada penjamin emisi, atau yang biasa disebut dengan underwriter. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan go public sampai batas waktu tertentu. Peran penjamin emisi sebagai pelaku pasar modal bertanggung jawab agar memperoleh dana yang diinginkan emiten. Untuk yang keempat ada perantara perdagangan. Nah, perantara perdagangan ini yang menjadi pelaku pasar modal juga dan disebut sebagai broker atau pialang. Peran broker atau pialang ini adalah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pihak dalam jual beli efek ada dua, yaitu pihak penjual atau yang disebut dengan emiten dan pihak pembeli atau yang disebut dengan investor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pialang atau broker ini itu adalah pihak yang menjadi perantara antara emiten dan investor dalam melakukan transaksi surat-surat berharga. Terus yang kelima ada perantara perdagangan efek. Seringkali disebut juga dengan pialang saham atau broker dealer. Perantara perdagangan efek ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Nah, efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana, atau produk derivatif lainnya. Terus yang keenam itu ada manajer investasi. Nah, manajer investasi ini adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Seluruh kegiatan pelaku pasar modal yang berkegiatan di pasar modal dikelola oleh pihak ini, oleh manajer investasi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Agidatul Iza, NIM 582. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga yang terlibat di pasar modal merupakan lembaga-lembaga yang berkecimpung di pasar modal yang terdiri dari perusahaan, di mana antar lembaga saling menguntungkan dan lembaga tersebut yang mengatur mekanisme kerja pasar modal. Lembaga tersebut terdiri dari lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Di lembaga pemerintah terdapat Badan Pelaksana Pasar Modal, yaitu merupakan lembaga pengatur pasar modal yang bertugas dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Kemudian ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, merupakan tempat setiap perusahaan yang akan menanamkan modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari BKPM. Kemudian terdapat Departemen Teknis, yaitu pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing yang setiap usahanya dikeluarkan oleh departemen yang dibawahinya. Kemudian yang terakhir dari lembaga pemerintah ada Departemen Kehakiman.
di mana perusahaan yang masih berbentuk perseroan terbatas harus mempunyai anggaran dasar sebelum mendirikan perusahaan yang dibuat dengan bantuan notaris, kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri yang kemudian disahkan oleh Departemen Kehakiman. Selanjutnya ada lembaga swasta, di mana lembaga swasta ini terdiri dari notaris, agen penjual, dan konsultan hukum yang bertugas memberikan pertanyaan-pertanyaan para konsultan hukum yang dengan meneliti secara sungguh-sungguh atas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian ada penilai untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva. Yang terakhir dari lembaga swasta yaitu ada konsultan efek, di mana bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Saya akan menjelaskan tentang hubungan pasar modal dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Yang kedua, pelaksanaan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga ada menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keempat ada merumuskan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang pasar modal. Yang kelima ada melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal. Dan yang terakhir ada melaksanakan penegakan hukum. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.